Shalom God Lovers. Kekhawatiran seringkali membawa kita menjauh dari iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi percaya bahwa kasih Tuhan selalu menopang setiap kita. Mari kita sambut pagi ini dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut terhadap apapun. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Shalom God's Lovers, bertemu kembali kita dalam program Words from Heaven. Dan kali ini kita akan sama-sama melihat penderitaan dari sudut pandang Allah. Ya, bicara penderitaan nggak enak ya saudara, tetapi
Tapi kita lihat bagaimana Allah memandang penderitaan ini dalam kehidupan kita. Dan menjadi bacaan kita pada saat ini yaitu 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, sekarang kita boleh melihat satu penderitaan. Ya, Yesus Kristus sudah menderita penderitaan badani. Dikatakan di sini kita juga tidak terhindar daripada penderitaan badani. Dan setiap orang yang hidup tidak ada yang terlepas dari penderitaan. Tidak ada yang terlepas daripada persoalan. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha semaksimal mungkin membebaskan diri dari penderitaan. Secara umum, respons manusia terhadap penderitaan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mereka berusaha menghadapi penderitaan dengan mengembangkan berbagai keterampilan seperti berpikir positif dan berbagai cara kreatif untuk mengantisipasi penderitaan. Yang kedua, pada umumnya manusia mencoba menyangkali atau melarikan diri dari penderitaan yang menghadang. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang percaya terhadap penderitaan ini? Bagaimana kita menyikapi penderitaan? Yang pertama, sebagai pengikut Kristus, kita harus melakukan kehendak Tuhan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi penderitaan sebagai konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Sebagai anak Tuhan, memang kita harus menderita sama seperti Kristus, tapi percayalah, bersama Yesus Kristus kita pasti menang. Yang kedua, melalui penderitaan kita juga bisa menguji apa yang benar-benar penting bagi hidup kita. Kita uji. Apakah dalam penderitaan ini kita masih tetap teguh beriman, kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri atau tidak berbuat dosa. Dan yang ketiga, penderitaan membuat kita dapat melihat dengan jelas apa sesungguhnya prinsip hidup yang mendasari gerak dan pikiran kita, serta hal-hal apa yang masih perlu dimurnikan dalam diri kita. Jadi penderitaan itu merupakan alat pemurnian dari Tuhan buat kita. Kita masih tetap teguh beriman enggak? Masih tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Melalui penderitaan di sini kita teruji. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian menjadi jelaslah mengapa kita tidak boleh menyerah terhadap penderitaan, melainkan penderitaan itu harus kita hadapi dengan berani. Hadapi gunung itu. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bisa menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kehendak Allah, apapun konsekuensinya. Apa kehendak Allah? Tuhan Yesus pernah berkata, yang menjadi makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa? Baik atau tidak baik, lakukan firman Tuhan dalam setiap situasi. Dengan segala konsekuensi apapun. Saya juga pernah mengalami ini. Demi kebenaran, saya harus diancam, saya kehilangan segala sesuatu, tapi pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Ya, dasar dari tindakan ini adalah Kristus yang juga telah mengalami penderitaan badani. Lalu yang kedua, orang percaya juga harus melihat penderitaan melalui perspektif atau sudut pandang ilahi, dari sudut pandang Allah. Penderitaan di mata dunia identik dengan kekalahan dan kegagalan, itu secara umum. Wah, dia sekarang masuk penjara ya. Wah, dia sakit-sakitan, jangan-jangan dia banyak dosa. Kadang-kadang orang suka menghakimi kan. Jadi dunia mengidentikan seperti itu. Seakan-akan kita orang yang gagal. Kita orang yang kalah dengan penderitaan-penderitaan. Ketika jatuh usaha kita dianggap kalah dan gagal. Bahkan dihakimi. Bahkan
seringkali dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Namun tidak demikian bagi para pengikut Kristus. Bahkan Rasul Paulus dengan ekstrim pernah berkata bahwa bagi dia kematian merupakan sebuah keuntungan dan hidup adalah bagi Kristus. Ketika hidup bagi Kristus, saudara, disinilah enak atau tidak enak, mau tidak mau kita harus melakukan kehendak Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, penderitaan dari sudut pandang Allah tidak semata-mata menunjukkan bahwa kita orang yang sedang dihukum, kita orang yang gagal atau orang yang kalah. Tetapi justru melalui penderitaan itu Tuhan memurnikan iman kita. Tuhan memperjelas kita bahwa kita sudah benar-benar anak Allah atau bukan. Dan Tuhan semakin memberikan banyak pelajaran kepada kita dengan penderitaan ini, sehingga ketika kita menang atas penderitaan, pasti kita akan dibangkitkan dan ditingkatkan kembali iman kita, dan kemenangan kita pun semakin besar. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa yang ingin mengikut Dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Oleh sebab itu, orang percaya tidak perlu takut dan malu menderita oleh karena nama Kristus dan oleh karena pemberitaan Injil. Anugerah Allah terlalu berharga untuk kita sia-siakan hanya karena kita takut pada penderitaan. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita pasti mengerti apa arti penderitaan dari sudut pandang Allah. Saudara, penderitaan juga bukan satu kehinaan, saudara. Di balik penderitaan seringkali ada berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan. Dan saya yakin saudara pasti mampu menanggungnya bersama Dia, dan saudara pasti menang di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Engkau sudah memberikan kekuatan baru bagi kami pada saat ini melalui firman-Mu. Pada saat kami menderita, kami kadang-kadang rendah diri. Kami merasa orang paling berdosa, orang yang paling sial, atau orang yang paling tidak beruntung. Tetapi melalui firman Tuhan pada siang ini kami boleh semakin mengerti. Ternyata penderitaan dari sudut pandang Allah akan menghasilkan hal yang positif, hal yang baik, hal yang membangun bagi kami. Yang terpenting adalah ketika kami menderita, biarlah kami tetap bersama Yesus Kristus Immanuel. Dan kami pasti menang, kami pasti sembuh, kami pasti bangkit, dan pasti kami akan bersorak-sorai kemenangan dalam kehidupan kami. Karena kami mampu mengatasi segala penderitaan yang ada dalam hidup kami bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.